Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'tamana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khataman nabiyil mursalin. Fa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah birahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil qillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syur wa fatwa ayyidna hadatulatan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para sepuh masyarakat, Ustaz Daud dan guru-guru kita yang lain, wabil khusus daripada keluarga besar Bapak Dedi, dan sekalian ini 40 hari daripada almarhum dari Ibu Tita Hastuti binti Didi Yusman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di alam kuburnya, diberikan ghaib-ghaib masuk surga bighairi hisab. Dan kita berharap kita yang datang di ini tempat, mudah-mudahan segala yang kita baca dari maulid, zikir, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari ini tempat, kita berharap agar semua urusan hajat kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama ini mudah-mudahan kita punya masalah utang piutang diselesain sama Allah Subhanahu wa taala. Aminnya gede, mungkin kita ini orang sini utangnya pada gede ini. Ansurannya banyak, apalagi bulan corona ini luar biasa, nggak habis-habis. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini waktu yang telah agak panjang juga, udah jam 9 mungkin lebih. Ini sedikit aja, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita yang hadir. Nabi SAW mengatakan al-ghanimatul majalisi zikir al-jannah. Keberuntungan orang yang keberuntungan orang yang duduk di majlis yang di situ dia ingat dengan Allah, berzikir dengan Allah. Dia ingat dengan Allah, mengingat Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah taala. Itu kata Nabi mengatakan keberuntungan orang tersebut dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita sadari, daripada 40 hari almarhumah ini mengajarkan kita itu mendapatkan fasilitas semuanya. Bukan dari almarhumah juga, tapi kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ini maulid. Ini manfaatnya besar. Kita pujian kepada Nabi Muhammad, manfaatnya besar. Bahkan hitungan pahala yang Allah berikan itu sungguh besar. Jadi ketika Nabi Mi'raj, ini dikit lagi udah masuk Isra Mi'raj. Ini masuk bulan Rajab. Jadi ketika Nabi Mi'raj, Nabi ngelihat ada satu manusia, dia punya ribuan tangan. Jadi satu ada malaikat dilihat oleh Nabi, ada malaikat punya ribuan tangan, setiap satu tangan punya ribuan jemari. Nabi tanya, ya Jibril, liman haza? Dia malaikat. Ini malaikat siapa ini namanya? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini malaikat nih ya Rasulullah, ini malaikat tugasnya hidupnya tugasnya cuma ngitungin hujan. Jadi malaikat itu macam-macam, yang kita tahu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, apalagi Israel pada kenal semua udah ya nggak? Udah Israel nih, kita dengar nama Israel, insya Allah di malam tabah zikir kita sama Allah begitu. Tapi ada malaikat tugasnya bermacam-macam. Tapi ada malaikat yang mohon maaf diperintahin sama Allah, cuman tugasnya ngitungin hujan yang turun di permukaan bumi. Nah, Nabi nanya, jarang-jarang ada orang malaikat yang diciptain sama Allah punya kecerdasan bisa ngitungin hujan. Maka Nabi nanya, ya malaikat ente ini ngitungin hujan di mana aja? Kata tuh malaikat bilang sama Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai detik ini aku tahu berapa jumlah hujan yang Allah turunkan di permukaan bumi Allah Ta'ala. Bayangin, saking cerdas nih. Kita suruh nih kampung kita Pak Umar suruh ngitung hujan, besok gelok Pak Umar. Kenapa? Nggak akan mampu kita ngitungin hujan. Begitu susah, nggak gampang ngitungin hujan. Tapi Allah ciptain malaikat ada yang bisa ngitungin hujan. Bukan hujan cuma di Sukadamai doang. Tapi dari zaman Nabi Adam sampai detik ini seluruh dunia tuh berapa jumlah hujan tuh malaikat tahu berapa jumlah hujan. Mohon maaf, jangankan hujan begitu doang, kata malaikat bilang. Nabi kaget, luar biasa nih cerdas ini malaikat. Ini malaikat ngomong juga begini. Nah, malaikat ngomong begini. Bukan itu doang. Hujan turun di Bogor tuh malaikat tahu berapa jumlah hujan di Bogor. Hujan turun di Kalimantan Barat, Pontianak berapa jumlahnya tahu. Kalimantan Selatan, Martapura berapa tahu.
Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, Bogor, setiap daerah masing-masing itu malaikat tahu berapa jumlah yang Allah turunkan hujan. Tambah kaget lagi Nabi ini, luar biasa ini malaikat. Manusia secerdas apapun nggak bisa ngitungin hujan begitu. Cuman nih malaikat nih ngomong dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, selain kecerdasan aneh ini punya kekurangan. Nabi tanya, loh ini malaikat punya kecerdasan tapi dia punya kekurangan. Nabi tanya, wah malaikat, ente punya kekurangan apa? Kekurangannya cuma satu. Nabi tanya, kekurangan ente apa ya malaikat? Kekurangannya cuma satu. Apabila umat ente ngumpul ya Rasulullah, umat ente ngumpul nih, baca maulid, selawat kepadamu, memuji namamu, maka detik itu, waktu itu aku tidak akan mampu menghitung jumlah rahmat ampunan Allah ketika umat berselawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi bayangin, itu yang tadi tuh hujan bisa dihitung, tapi pahala selawat tuh malaikat gak mampu ngitung, saking besarnya pahala selawat orang yang memuji kepada Nabi Muhammad. Maka dalam kitab dalam karangan Al-Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan, kita sering dengar al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Jannah, al-jannatu wa na'imuha, surga dan isi dunia, surga, nikmat dari surga tersebut disediain. Buat siapa yang surga itu disediain? Buat umat Nabi Muhammad yang banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Makanya kita ini acara ini mohon maaf 40 hari dari almarhumah, yaitu Bu Haji Tita Hastuti binti Yusman ini menggambarkan buat kita, bukan hanya yang hidup, yang meninggal pun mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Zikirnya kita, melalui apa? Selawatnya kita, melalui apa? Baca selawatnya kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat zikirnya kita ini manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Orang-orang dulu nggak lepas zikir. Kita cerita orang dulu tuh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tuhan sehari bisa 10.000 subhanallah, 10.000 la ilaha illallah, 10.000 Allah 10.000 subhanallah. Tuh kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Saat ini kita tahlilan buat orang yang meninggal. Kemarin Al-Fajr sampai ke 7 hari almarhum Adi Parni Pak Umar ya. Ini kita bahas nih manfaatnya, gimana zikir ini sunnah-sunnahnya. Kita baca zikir begini dapat pahalanya begini, kita baca subhanallah bihamdi subhanallah pahalanya begini. Ini tinggal kita kerjain. Mohon maaf, ini jadi pelajaran. Nabi Muhammad mengatakan, ya atani Jibril ya Muhammad. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ini kematian ini menjadi pelajaran buat kita. Kita bakal mati. Almarhum Bapak Dedi nggak nyangka nih, bini yang satu mungkin 20-an tahun ya bisa diambil sama Allah. Ini jadi pelajaran buat kita. Maka Nabi mengatakan kematian itu menjadi pelajaran buat kita untuk beramal akhirat. Sekaya manusia manapun, sekuasa manusia manapun, kekayaan jenderal manapun akan mati di hadapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya mati. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan amal baik? Apa yang kita cari? Yang Nabi Muhammad dikatakan, Rasulullah datang, Rasulullah, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad hiduplah sesuka hati ente. Sesungguhnya orang yang ente suka, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Maksudnya apa? Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita ini hidup sesuka hati. Ente mau cari dunia silakan, ente mau cari dunia silakan sebanyaknya nggak apa-apa. Tapi ingat ente bakal mati. Ente mau beribadah sebanyaknya silakan, tapi ente bakal mati. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril dalam hadis qudsi mengatakan, ya Muhammad wa habib ma syi'ta fa innaka mayyit. Cintailah manusia manapun yang kau cintai, makhluk manapun kau cintai, terserah ente mau yang mana ente cintai. Sesungguhnya makhluk yang kau cintai bakal ninggalin ente. Pak Dedi mungkin punya istri, nggak mungkin Pak Dedi ngikutin istri saat ini, udah diambil sama Allah. Kita yang kita cintain bakal ninggalin kita. Ini Nabi ngajarin kita, siapapun anak kita cintain bakal ninggalin kita, harta kita cintain bakal ninggalin kita, rumah yang kita cintain bakal ninggalin kita, istana sebesar apapun yang ente punya bakal ninggalin kita, kata Nabi Muhammad. Apa yang nggak ninggalin kita? Amal baik kita, sedekahnya kita, perbuatan baik kita, ibadahnya kita, yang bakal nemanin kita nanti di alam kubur, yang bakal nemanin kita nanti di alam kubur, yang bakal nemanin kita nanti, yang bakal jagain kita entar di padang mahsyar, yang bakal menyelamatin kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amal
bukan orang yang makhluk. Mohon maaf, kita cinta sama istri, ketika bisa istri kita meninggal atau sebaliknya kita cinta sama suami, suami kita bakal ninggalin kita. Nabi yang minta, wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriq, sesungguh cintailah seorang yang kau cintai, orang yang kau cintai bakal ninggalin kita. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majjiyun bih, beramal, berbuatlah sesuka hati inti, kata Rasulullah, sesungguhnya perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Di dunia kau beribadah, di dunia kau beramal soleh, di dunia kau bersedekah, di dunia kalian ini mendekatkan diri kalian kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, perbuatan kalian akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita ngumpul barang-barang kita sini, baca tahlil, baca zikir, baca salawat, ini nggak dibalas semua, dibalas hadirin. Allah yang janjiin. Bukan hanya di dunia ente mendapatkan kebahagiaan, di akhirat pasti Allah berikan kebahagiaan buat kalian, masukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya jangan jauhkan majlis-majlis yang seperti ini. Rutinitas mungkin, mohon maaf, ada sebagian daerah lain yang nggak demen buat tahlilan, nggak demen, nggak sampai ini tahlilan, nggak sampai, nggak peduli. Nabi yang perintahin kita. Rasulullah, kata Rasulullah bilang kan, kemana Nabi bilang, semua amal terputus melainkan amal orang yang ngedoain orang tua mereka, jariyah, kemudian sadaqatul jariyah, kemudian ilmu yang tafawbi, ilmu yang diamalkan. Ini ilmu yang diamalkan tuh nggak bakal ngalir kayak Ustadz Daud, guru kita nih ngajarin muridnya, tuh muridnya ngajar lagi tuh ketika meninggal tuh pahalanya ngalir tuh, ngedapatin pahala dari Allah. Terus siapa lagi? Orang tua, kerabat, saudara, anak yang ngedoain orang-orang pendahulu yang telah meninggal. Itu akan sampai terus. Makanya ini jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita di Pak Dedi, anak-anak jadikan anak soleh dan soleha, bisa ngedoain setelah orang tuanya, uminya, istrinya Pak Dedi meninggal, anak-anaknya bisa mendoakan orang tuanya, mendapatkan maghfirah selalu. Setiap baca Al-Quran, setiap apa yang dibaca terus transfer terus kepada orang tuanya. Dan anak-anak kita doakan keluarga beliau diberikan kesabaran, diberikan kebahagiaan, diberikan kesejahteraan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf hadirin. Ini intinya, kematian ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Kita ini kadang-kadang dibohongin sama dunia, sama dunia. Nabi yang bilang, adunya rasul khotif kulli khotiatin. Dunia itu pangkal dari kesalahan. Berapa banyak orang sejengkal tanah ribut saudara gara-gara dunia. Banyak hadirin. Tapi demi Allah, akhirat yang kalian berbuat, perbuatan amal ibadah itulah yang bakal menyelamatkan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cari dunia habis-habis saja. Kita kerja dari pagi sampai sore. Ketika meninggal yang dapat warisan kita, benar? Ya kan? Kalau warisan kita ini dia orang soleh, warisan kita orang baik, anak kita warisan kita ini, mereka ini bisa menjalankan harta yang kita cari. Dia bisa ngumpulin masyarakat buat baca Quran nih, kayak Pak Dedi ngumpulin buat kita baca Quran, buat doain istrinya. Tapi mohon maaf, anak kita gak kita didik. Harta yang kita cari selama ini dibuat maksiat, harta yang kita selama ini dibuat hal-hal yang tidak benar, maka kita di alam kubur menjadikan bumerang buat kita. Kita diazab oleh Allah dengan dunia yang kita cari. Tapi demi Allah, harta yang sebenarnya, harta yang kita punya, kita cari, kita bangun rumah, niatin ibadah buat anak istri kita. Kita bangun rumah, kita cari uang, harta buat sedekahkan ke fakir miskin. Bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren. Itu demi Allah, itu harta kita yang sebenarnya. Bukan harta kita yang tersisa di dunia. Harta kita yang sebenarnya, harta yang kita bangun buat pesantren, buat masjid. Itu harta kita yang sebenarnya, yang bakal lamatin kita nanti di alam kubur, yang bakal lamatin kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbi farfa'na barakatihim wa dina husna bihormatihim wa amidna fi tariqafihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khalqi ajma'in. Alafu minkum, mohon maaf andai kata lisan, perbuatan, akhlak yang kurang baik, al-fakir minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.